Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Arif Ahmad Maulana. Saya mahasiswa di Universitas Cyber Asia, Unsia, jurusan PJJ Manajemen kelas MJ 601. Di sini saya akan menjelaskan toko roti Maison Wonder Cake Shop. Yang pertama adalah perusahaan berawal dari sebuah rumah yang hanya memproduksi kue dan roti untuk dijual kembali ke toko-toko kelontong di sekitar daerah Senen. Pada saat itu, akhirnya pendiri Maison Warner, Liriansi, memutuskan untuk mendirikan toko kue dan roti yang bernama Maison Warner Cake Shop. Pada awal mula berdirinya toko ini, nama Maison pada zaman Belanda merupakan nama lain dari toko. Pada saat itu, Weiner sendiri merupakan nama pemberian dari keluarga Belanda yang diberikan kepada neneknya bekerja. Nenek Heru merupakan salah satu pekerja yang suka membantu orang Belanda untuk membuat kue, membangun sebuah toko kue atau roti pada saat itu tidaklah mudah. Nenek Heru sendiri memulai Maison Warner dengan mencicil barang-barang peralatan masak dan pembuat kue dengan cara kredit di pasar Gambir. Banyak cerita dan sejarah yang ditinggalkan di bangunan tua yang masih berdiri kokoh hingga saat ini. Maison Warner Cake Shop sudah banyak dikenal sebagai toko roti dan kue tertua di Jakarta dan masih berdiri selama 86 tahun berkat kegigihan penerusnya, yaitu Heru Laksana merupakan generasi ketiga yang menjadi penerus toko roti legendaris tersebut. Pak Heru merupakan salah satu penerus Maison Warner yang hebat sebagai seorang baker sekaligus pembisnis. Kegigihan Pak Heru dalam membuat dan mengembangkan produknya agar digemari oleh para pelanggannya, serta ia selalu mau belajar tentang segala hal. Keistimewaan dari roti dan kue Maison Warner dikarenakan resep-resep warisan dari nenek Pak Heru yang masih dipakai dan cita rasa yang selalu dijaga hingga saat ini. Jenis usaha Jenis usaha pada Maison Warner Cake Shop adalah usaha perdagangan. Strategi pemasaran pada Maison Warner Cake Shop ada yang pertama, mengikuti pameran dengan membawa produk dari cake yang dibuat. Yang kedua, promosi dengan memberikan tester kepada calon pembeli agar bisa tersampaikan dari mulut ke mulut dan juga melalui diskon belanja roti. Yang ketiga, melalui majalah perdagangan dan situs web. Yang keempat, branding. Yang kelima, selalu melakukan riset pasar. Lokasi, salah satu toko roti masih bertahan di Jakarta sejak zaman penjajahan Belanda, yaitu toko roti Maison Warner, ciri khas dan yang dapat membuat kita dengan mudah mengingat bahwa toko ini adalah salah satu toko roti klasik dan legendaris, yaitu adanya penampilan toko yang didekorasi dengan warna merah dan putih. Lokasi berada di Jalan Keramat 2, nomor 2, Kuitang, Senen, Jakarta Pusat, yang merupakan kawasan pasar tertua di Jakarta. Target pasar Target pasar pada Maison Warner yaitu restoran yang berada di Jakarta, masyarakat umum, dan masyarakat mancanegara. Model bisnis segmentasi pasar Maison Warner Cake Shop yaitu restoran masyarakat umum dan masyarakat mancanegara. Proporsi nilai banyaknya produk yang dibuat dengan berbagai desain yang menarik membuat customer tertarik untuk mencoba. Saluran media sosial yang diterapkan atau dipakai yaitu IG, Instagram, Facebook, dan Tokopedia. Hubungan pelanggan memberikan pelayanan yang ramah dan mempermudah untuk melakukan pembayaran seperti membuat QRIS untuk pembayaran. Arus pendapatan menjabarkan struktur finansial perusahaan dengan menuliskan produk atau jasa yang dapat memberikan pemasukan. Analisis kekayaan, aspek pasar dan pemasaran, penawaran yakni kuantitas barang yang diitearkan pada berbagai tingkatan harga pasar. Apabila harga dari suatu barang tertentu mengalami peningkatan, maka kuantitas dari barang tersebut juga akan semakin tinggi. Begitupun sebaliknya. Permintaan yaitu jumlah barang yang dibutuhkan oleh konsumen yang memiliki kemampuan membeli barang dengan berbagai tingkat harga. Apabila harga suatu barang mengalami peningkatan, maka kuantitas dari barang yang diminta akan semakin tinggi. Segmentasi pasar, yakni pembagian pasar ke dalam beberapa kelompok pemberi yang berbeda yang tentunya mempunyai atau memerlukan produk dan marketing mix yang juga berbeda. Sasaran pasar analisis dapat dilakukan dengan cara menelaah 3 faktor penting dalam aspek pemasaran, yakni ukuran dan pertumbuhan segmen, kemenarikan struktural segmen, dan serta sasaran atau sumber daya.
Aspek teknis dan teknologi, Maison Warner memilih lokasi yang sinkron, baik itu lokasi pabrik, gudang, cabang, dan tempat kerja pusat. Maison Warner memilih tata letak sesuai menggunakan proses produksi yang dipilih buat menaruh efisiensi. Maison Warner memilih teknologi yang paling cocok buat produksi. Maison Warner memilih metode persediaan terbaik buat produksi dari ruang lingkup usaha. Aspek sumber daya manusia, kualifikasi, dan keahlian, perusahaan perlu memiliki staf yang memiliki kualifikasi dan keahlian yang sesuai dengan jenis bisnis yang dijalankan. Ini termasuk pemilik, manajemen, dan karyawan yang dapat memberikan kontribusi yang berarti terhadap operasi bisnis. Jumlah dan kapasitas sumber daya manusia, jumlah karyawan yang dibutuhkan, dan kapasitas produksi dari sumber daya manusia harus sesuai dengan skala operasi bisnis yang direncanakan. Hal ini akan mempengaruhi biaya, tenaga kerja, dan efisiensi operasional. Penting untuk mencatat bahwa sumber daya manusia bukan hanya faktor tunggal dalam studi kelayakan bisnis, namun mereka merupakan elemen penting yang berkontribusi pada kesuksesan bisnis jangka panjang. Aspek finansial, sumber daya internal dan eksternal dalam bentuk utang yang meliputi penundaan pembayaran utang, pinjaman jangka pendek sebagai tambahan modal kerja, dan pinjaman jangka panjang, obligasi sebagai dana investasi, menerbitkan saham baik dalam bentuk saham perdana, initial public offer (PO), maupun saham biasa baru sebagai sumber modal investasi dalam jangka ekspansi perusahaan. Beradaptasi dengan kondisi pasca pandemi dan era digital. Usaha dagang roti seperti banyak sektor lainnya menghadapi tantangan besar selama pandemi COVID-19, namun banyak pelaku usaha roti yang mampu beradaptasi, berkembang dengan memanfaatkan teknologi, serta mengubah strategi bisnis mereka. Adapun pasca pandemi COVID-19, Maison Warner tetap stabil dalam melakukan bisnisnya karena selalu dipercaya oleh customer. Namun adapun strategi dalam COVID-19 dengan menggunakan platform berjualan seperti Tokopedia, dan juga dengan menggunakan strategi COD, begitupun dengan pasca pandemi, tetap kami jaga menggunakan cara tersebut sehingga kami tidak menurunkan penghasilan di era digital. Kini juga kami menyelaraskan agar tidak tertinggal dengan modernisasi digital. Maka dari itu Maison Warner menggunakan beberapa media sosial untuk berjualan seperti Instagram, Facebook, dan Tokopedia. Untuk usaha Maison Warner Cake Shop ini perlu dilanjutkan dikarenakan prospeknya saya menguntungkan, dan ini juga perlu dikembangkan karena dengan usaha perdagangan makanan akan bertahan lama dengan layaknya customer yang masih menyukai berbagai jenis kue dan rasa kue. Maka dari itu usaha dagang ini perlu dipertahankan dan dikembangkan serta harus ada perbaikan dari pelayan yang sebelum untuk meningkatkan citra toko tersebut. Itulah kesimpulan usahanya. Sekian, terima kasih. Itu adalah penjelasan dari UMKM Toko Maison Warner Cake. Apabila ada kesalahan kata, jangan lupa like dan komennya. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.